Kita patut mengucap syukur di pagi hari ini. Di kesempatan pagi hari ini, saya berterima kasih kepada penata layanan sudah diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan di pagi hari ini, mungkin firman hari ini cukup familiar dan sudah banyak kita dengarkan di gereja maupun dimanapun, tapi tidak salahnya kita mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita bersama-sama, kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan dalam judul perikop, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Cukup jauh pembacaan kita di pagi hari ini. Pagi hari ini saya memberikan sebuah tema, yaitu Yesus adalah pokok yang benar. Nah, Yesus adalah pokok yang benar. Nah, bagaimana kehidupan kita jika kita ingin hidup menjadi sebuah pokok yang benar di hadapan Tuhan, kita harus meneladani Yesus Kristus. Karena jika kita tidak meneladani Yesus Kristus, seperti apakah kehidupan kita? Karena bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Karena itu kita mau meneladani Yesus Kristus supaya kehidupan kita benar-benar menjadi pokok anggur yang benar-benar. Nah, apakah itu pokok? Pokok adalah pusat yang menjadi titik perhatian. Menjadi sebuah titik perhatian. Bagaimana kehidupan kita menjadi titik perhatian setiap umat manusia. Bukan hanya orang percaya saja, tetapi di luar orang percaya kita harus menjadi titik perhatian juga. Jangan kita dipandang hanya di sebuah gereja kita baik, kita benar, tetapi di luar gereja kita tidak baik. Tetapi kita mau menjadi pokok yang benar di dalam gereja maupun di luar gereja. Kita mau teguh di dalam sebuah pokok anggur. Tanpa pokok kita tidak akan ada ranting. Nah, dikarenakan itu kita mau belajar di pagi hari ini menjadi pokok yang benar. Bagaimana kehidupan kita taruhkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk kita menjadi pokok, menjadi panutan, menjadi titik perhatian. Menjadi kita titik perhatian setiap orang. Kalau kita memandang sebagai garam dan terang, kita adalah terang dan garam itu. Kita mau menjadi seperti itu. Kita menjadi suatu pusat perhatian setiap orang. Nah, bagaimana kita bisa menjadi sebuah pokok yang benar melalui Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana kita mau meneladani
Tuhan Yesus Kristus sebagai pokok yang benar di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi pokok yang benar juga bagi setiap sekeliling kita. Nah, di pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menjadi pokok yang benar. Yang pertama, bahwa kita harus tetap tinggal di pokoknya Tuhan. Kita tetap tinggal di dalamnya Tuhan. Ayat yang keempat mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam. Nah, kita mau tinggal di dalamnya Tuhan. Seperti apa kita mau tinggal di dalam Tuhan? Kita harus benar-benar merenungkan setiap firman-firman-Nya Tuhan. Kita mau benar-benar hidup di dalamnya Tuhan. Kita mau menyembah, kita mau berdoa, sujud kepada Tuhan. Seperti itu kita mau tinggal di dalamnya Tuhan. Seperti katakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Karena firman. Kita dibersihkan karena firman. Kebenaran firman. Seperti halnya di pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini untuk selalu meneguhkan kita menjadi sebuah pokok yang benar di dalam Tuhan. Amin. Bukan hanya sekedar pokok yang bisa menghasilkan setiap ranting dan buah yang sekedar saja, tetapi kita mau menjadi pokok yang mau menghasilkan setiap orang-orang yang berbuah menurut setiap kehendaknya Tuhan. Karena itu kita harus benar-benar tetap tinggal di dalamnya Tuhan. Bukan kita tetap tinggal di dalam rumah setiap orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita harus mau benar-benar tinggal di dalam hidupnya Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa hidup menjadi pokok yang benar itu? Kita harus belajar kembali setiap kehidupan kita, bagaimana kita mau berkenan di hadapan Tuhan, tinggal di dalamnya Tuhan, seperti apa, bagaimana caranya. Caranya kita harus benar-benar merenungkan kebenaran firman itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita di pagi hari ini mendengar saja, tetapi kita mau lebih-lebih melakukan bagaimana kebenaran firman Tuhan di dalam keseharian kita. Orang dalam kehidupan kita pasti memandang keseharian kita seperti apa. Kehidupan kita seperti apa. Apakah dipandang orang baik atau tidak. Karena itu kita benar-benar tinggal di dalamnya Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi pokok yang benar di dalam Tuhan, yaitu memiliki buah. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, dikatakan bahwa jika kita mau menjadi pokok yang benar, kita harus memiliki buah. Jika kita sudah tinggal di dalamnya Tuhan, kita harus berbuah. Berbuah seperti apakah? Nah, di Galatia dikatakan bahwa buah-buah roh, kasih, sukacita, ada 9 buah roh. Nah, bagaimana kita bisa melakukan sepenuhnya? Bagaimana kita harus memiliki kasih, sukacita, damai, penguasaan diri. Terkadang di pagi-pagi hari ini kita merasakan terkadang tidak ada damai. Nah, kenapa tidak ada damai? Karena itu kita di pagi hari ini mau membangun sebuah kedamaian di dalam Tuhan. Kita mau membangun sukacita di dalam Tuhan. Terlebih-lebih kasih, bukan dari kasih sekedar saja, tetapi kita memiliki kasih daripada Allah. Kasih agape-nya Tuhan. Nah, bagaimana kita melakukan setiap buah-buah roh yang diberikan dan kita tinggal di dalam Tuhan, kita menghasilkan buah roh itu. Kita harus benar-benar melakukan setiap buah-buah roh yang ada. Nah, bagaimana kita mau melakukannya? Kita harus
benar tinggal. Jika kita sudah tinggal benar dalam Tuhan, pasti kita bisa melakukannya di dalam Tuhan. Amin. Walaupun itu mungkin dalam kehidupan kita tidak gampang untuk kita, mungkin di pagi-pagi hari ini kita susah senyum, kita tidak memiliki damai sejahtera, kita cuma cemberut saja. Tetapi di pagi hari ini saya melihat bahwa Bapak Ibu Saudara sukacitanya sangat luar biasa di pagi hari ini. Amin. Nah, karena itu kita mau belajar bersama-sama bahwa jika tidak ada sukacita, damai itu tidak akan ada. Karena terkadang kalau muka kita sudah muram, kenapa sih muka Ibu Helsiki sangat muram gitu kan? Apakah ada pergumulan gitu kan? Kita sangat bertanya-tanya gitu. Tetapi seharusnya kita harus memiliki damai, memiliki sukacita di pagi hari ini. Karena kita mau datang kepada Tuhan. Jika kita sudah datang kepada Tuhan, sukacita dan damai sejahtera pasti ada dalam kehidupan kita. Amin. Nah, karena itu kita patut mengucap syukur bahwa kehidupan kita masih selalu diberkati oleh Tuhan, sehingga di pagi hari ini kita masih bersama-sama kembali di hadapan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, untuk kita menjadi sebuah pokok yang benar di hadapan Tuhan, yaitu berbuah yang banyak. Nah, jika kita sudah tinggal di dalamnya Tuhan, juga kita sudah memiliki buah, tetapi kita hanya memiliki buah satu saja, itu tidak cukup, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita harus memiliki buah yang banyak. Nah, bagaimana kita memiliki buah yang banyak? Jika kita sudah melakukan di pagi hari ini sukacita, memiliki kasih. Nah, karena itu di pagi hari ini kita juga harus memiliki damai. Kita harus memiliki penguasaan diri dalam kehidupan kita. Terkadang di pagi hari ini kita susah menguasai diri, karena di pagi-pagi itu kadang kalau kita masih keadaan masih ngantuk, masih kurang semangat, kadang kita berjalan aja kesenggol teman, udah mau apa ya, kayak emosi gitu, mau marah. Pagi hari ini kita mau belajar bahwa hanya disenggol aja masa kita udah emosi. Tapi kita mau tetap teguh di dalam Tuhan bahwa kita sudah memiliki buah sukacita di pagi hari ini. Masa kita disenggol saja udah penguasaan diri kita udah kurang. Nah, karena itu kita terus belajar bahwa penguasaan diri itu sungguh-sungguh memang sangat berat untuk kita menguasai diri kita di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar lebih-lebih untuk di pagi hari ini, bukan hanya di pagi hari ini kita belajar, tetapi sepanjang hari terlebih-lebih kita untuk lebih menguasai diri lagi, supaya kita bisa menjadi orang-orang percaya yang benar-benar menjadi pokok panutan, menjadi titik perhatian setiap orang percaya. Amin. Amin. Dan terkadang kalau kita udah memiliki buah-buah roh yang teguh di dalam kita, kita jangan tambah loyo atau tambah memiliki kemalasan dalam kehidupan kita untuk tidak mau melanjutkan apa yang memiliki buah-buah dalam kehidupan kita. Terkadang kita sudah memiliki sukacita dan damai di pagi-pagi, tetapi kita tidak mau melanjutkan untuk memiliki buah selanjutnya, yaitu penguasaan diri tadi. Kadang kita hanya kayak ya udahlah, kita udah sukacita, tetapi terkadang masih banyak godaan-godaan yang ada. Dan karena itu kita mau teguh di dalam Tuhan di pagi hari ini, kita mau belajar kembali bahwa kita menjadi panutan, kita menjadi pokok anggur yang benar. Karena itu kita mau belajar bahwa kalau kita mau menjadi pokok, kita harus tinggal di dalamnya Tuhan, kita harus berbuah dan memiliki buah yang sangat banyak. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini selalu meneguhkan setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa Tuhan di pagi hari ini.
Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan setiap kehidupan kami, di mana Tuhan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini bisa selalu menguatkan kehidupan kita, bisa menjadikan kehidupan kita menjadikan rema selalu dalam kehidupan kita Bapa, bahwa kami harus benar-benar menjadi pokok yang benar. Bukan hanya sekedar saja Tuhan, tetapi kita mau lebih-lebih Tuhan menjadi pokok yang benar di dalam Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu Bapa. Kami bisa berkumpul Tuhan, walaupun melalui Zoom Tuhan, tetapi kami selalu Tuhan ingin bersekutu di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Haleluya.